Ya, shalom, selamat pagi umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada pagi hari ini. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan melalui program Bible and Coffee. Saya rindu melalui program ini setiap kita umat Tuhan terus tertanam dalam firman Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Kita percaya firman Tuhan membersihkan hidup kita, sehingga semakin hari kita semakin hidup berkenan kepada Tuhan. Dan firman Tuhan yang menuntun kita dalam terang Tuhan yang ajaib, sehingga kita tidak tinggal dalam kegelapan, tapi kita tinggal dalam terang Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini, saya juga mengajak setiap umat Tuhan yang sudah diberkati melalui renungan singkat setiap harinya. Saya juga mengajak setiap kita untuk kembali membagikan renungan singkat ini kepada teman-teman kita, kepada kerabat kita. Karena saya percaya kita ada dan terpanggil untuk menjadi berkat. Dan saya percaya juga apa yang memberkati kita melalui renungan-renungan singkat ini, ada banyak umat Tuhan juga turut boleh dikuatkan, juga turut boleh diteguhkan hatinya, dan pada akhirnya tetap terus mengiring Tuhan dengan setia. Saudara dikasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih buat hari yang baru. Kami mengucap syukur buat pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur buat kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami. Hari ini kembali kami akan merenungkan firman Tuhan. Kami percaya ada sesuatu yang hendak Tuhan sampaikan bagi masing-masing kami. Bicara bagi kami ya Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita ada dalam Mazmur 72 hari ini. Saya mau mengajak setiap kita membaca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 72 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, Mazmur ini merupakan doa dari Salomo. Ya kan? Sebagai seorang raja, Salomo menyadari bahwa perlu dituntun oleh Tuhan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Kita tahu bersama bagaimana ketika Salomo mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan, dan Tuhan menanyakan, apa yang hendak engkau minta untuk aku berikan kepadamu. Salomo gak minta yang aneh-aneh, saudara. Salomo cuma minta apa? Kebijaksanaan dalam mengambil keputusan. Sebagai seorang raja yang masih muda, Salomo takut dalam melangkah. Itu sebabnya yang dia minta sederhana, hikmat, kebijaksanaan dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, apa yang kita pelajari, saudara dikasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang hidup dan tinggal di akhir zaman, kita perlu hidup dituntun. Kita perlu hidup diarahkan, kita perlu hidup bergantung, bersandar kepada Tuhan. Itu sebabnya kita jangan jadi orang-orang yang oh saya bisa nih, oh saya ngerti, oh saya tahu. Saudaraku, ada banyak trik-trik, ada banyak jebakan-jebakan iblis di akhir zaman ini yang sering kali membuat kita jatuh. Itu sebabnya kita perlu dituntun, kita perlu diarahkan, kita perlu minta hikmat Tuhan. Maka saya mengajak setiap umat Tuhan untuk memulai hari bersama dengan firman, bersama dengan doa, bersama dengan pujian penyembahan. Kenapa? Karena dengan kita memulai hari bersama dengan firman, doa, pujian penyembahan, kita menyatakan diri, Tuhan, aku gak bisa menjalani hari ini tanpa Tuhan. Tuhanlah yang menuntun hidupku, Tuhanlah yang mengarahkan hidupku. Karena ketika kita keluar untuk beraktivitas di luar sana, udah begitu banyak jebakan-jebakan yang akhirnya dapat menjatuhkan kita umat percaya, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kita perlu dituntun, kita perlu bersandar, kita perlu bergantung kepada Tuhan. Jangan menganggap diri paling pintar atau sudah tahu, saudaraku. Betul, kita mungkin orang-orang yang berpengalaman, tapi izinkan saya mengajak setiap kita untuk menyadari di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Di luar Tuhan kita lemah. Sia-sialah, pemazmur katakan, sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaga kota. Sialah orang mendirikan rumah kalau bukan Tuhan yang mendirikan rumah. Jadi
Di luar Tuhan perbuatan kita akan melenceng, saudaraku. Iya, makanya Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan ayat yang ke-6. Amsal 3 ayat 5 dan 6 bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Gitu loh. Sehingga kita perlu Tuhan tuntun kita. Salomo sebagai seorang raja masih perlu dituntun. Itu sebabnya dia menyadari, mengatakan, berikanlah hukummu kepada raja dan keadilanmu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umatmu dengan keadilan, ya kan? Jadi Salomo menyadari dalam setiap pengambilan keputusan, dalam setiap tindakan, dia perlu dituntun oleh Roh Allah. Demikian pula setiap kita, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo minta kita hidup dituntun oleh Tuhan. Minta Tuhan mengarahkan setiap langkah kita agar kita gak jalan yang salah gitu, ya kan. Karena Alkitab jelas katakan ada jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya membawa maut. Kita gak tahu jalan, apakah jalan kita benar. Kita mau hidup dituntun, kita mau hidup bersandar kepada Tuhan, kita mau hidup dibimbing oleh Roh Kudus. Makanya Amsal 3 ayat 5 ayat 6 juga mengatakan, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Trust Him, percaya kepada Tuhan, maka Tuhan menuntunmu. Ayat 6 bilang begini, akuilah Dia dalam segala jalanmu, dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Hari ini saudara dikasih dalam Tuhan, saya mengajak setiap umat Tuhan untuk menyadari di luar sana ada banyak orang-orang yang merindukan atau menginginkan untuk melihat kejatuhan anak-anak Tuhan. Itu sebabnya kita harus berjaga-jaga, waspada. Karena Alkitab juga mencatat bahwa iblis seperti singa berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Kapan dia selesai berkeliling? Sampai Yesus datang kali yang kedua, saudaraku. Terus dia akan cari kelemahan-kelemahan kita. Dia cari kekurangan-kekurangan kita untuk membuat kita jatuh, untuk membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan, untuk membuat kita salah melangkah. Makanya suami-suami, istri-istri, orang-orang muda dengar baik, kita perlu dituntun agar kita gak salah ambil keputusan. Dunia hari-hari ini aneh, saudaraku. Ya, kita lihat berita hari-hari ini penuh dengan penyimpangan-penyimpangan yang gak jelas gitu, ya kan. Ada ibu-ibu lah memperkosa 7 anak bocah kecil. Yang lain juga di sisi, macam-macam, saudara. Ada orang-orang yang bertindak jahat oleh karena pekerjaannya tidak lagi dia dapati. Dunia semakin hari semakin jahat kalau kita tidak tinggal dalam tuntunan Tuhan, kalau kita tidak tinggal bersandar kepada Tuhan. Cuma 2 kemungkinan, either kita jauh dari Tuhan atau kita jadi korbannya, saudara dikasih dalam Tuhan. Itu sebabnya kita perlu dituntun, diarahkan, dibimbing oleh firman Tuhan, oleh doa-doa kita setiap hari. Bahkan pujian penyembahan kita yang membuat hati kita tetap terus tenang, kuat dalam menghadapi setiap badai. Amin. Hari ini saya mengajak setiap umat Tuhan, umat yang oleh Tuhan percayakan saya layani setiap hari melalui perenungan firman Tuhan, melalui program Bible and Coffee ini. Ayo kita minta tuntunan Tuhan. Roh Kudus ada dalam hidup kita. Kita rindu dituntun, kita rindu diarahkan, kita rindu dipimpin setiap hari agar kita tidak salah mengambil keputusan, agar kita tidak salah berjalan dalam kehidupan seharian kita. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kepada Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan kalau kami terlalu merasa paling bisa, paling pintar, so jago sehingga akhirnya kami jatuh. Hari ini kami datang kepada Tuhan, kami belajar firman-Mu, kami diingatkan untuk belajar percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kami. Kami mau bersandar kepada Tuhan, bukan kepada pengertian kami sendiri. Itu sebabnya hamba berdoa buat setiap umat Tuhan. Tuhan tuntun kami, Tuhan arahkan kami. Tuhan pimpin jalan hidup kami, sehingga Tuhan membawa kami masuk dalam seluruh rencana Tuhan. Bukan rencana kami, bukan keinginan kami, tapi rancangan dan kehendak Tuhan saja yang jadi. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan dimanapun mereka berada. Pimpin langkah kami ya Kudus. Pimpin langkah kami ya Roh Kudus. Tuntun kami sehingga kami tidak salah melangkah. Hamba berdoa buat mereka yang hari-hari ini perlu dituntun, perlu diarahkan, perlu dipimpin oleh kuasa-Mu, yang mereka menyadari bahwa mereka lemah, mereka menyadari bahwa mereka perlu Tuhan dalam keseharian mereka. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, biar kasih karunia Tuhan menuntun mereka, mengarahkan mereka dalam seluruh jalan-jalan Allah yang sempurna. Hamba juga berdoa buat yang sakit Allah. Hamba percaya firman-Mu tergenapi atas kami.
disampaikan firman, disembuhkan mereka. Kami percaya yang sakit pagi ini mengalami kuasa kesembuhan, mujizat Allah dinyatakan. Dalam nama Yesus jadi sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa, mengucapkan berkat buat setiap umat Tuhan. Dimanapun kami berada, kami hidup dan kami rindu, dituntun diarahkan oleh Tuhan. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Mari kita hidup dituntun oleh Tuhan. Mari kita bergantung kepada Tuhan. Mari kita hidup bersandar kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.